Jadi yang pertama saya mau sampaikan, anak muda yang disebutkan tadi malam minggu mau datang. Itu satu hal mau saya bilang, saya nggak ada waktu berdebat sama dia. Ya kan dia. Saya mau jelaskan sekarang aja. Informasinya beliau sampaikan maunya orangnya rame gitu. Biar semua orang tahu gitu. Cuman yang saya khawatirkan di sini ini orang hijrah. Ya kan? Insya Allah kalau saya masih tahan, tapi saya nggak bisa tahan murid saya nih. Ya kan gitu. Karena jangan kita itu egois gitu. Satu hal yang mau saya sampaikan, pertama murid saya tanya sama saya, benar ya? Ibu Lutma nanya sama saya. Ibu Lutmawati salah satu murid saya, bagaimana pandangan cikgu. Jadi kita harus tahu dulu ketika kita melihat sesuatu, jangan kita cepat menyimpulkan sesuatu. Jadi seorang murid bertanya kepada gurunya, lalu gurunya menjelaskan kepada muridnya. Ketika kita bukan murid, kita nggak ada urusan, gitu ya. Boleh nggak beli saran? Boleh, bukan nggak boleh. Apakah saran harus diterima? Bisa diterima, bisa tidak. Itu tergantung. Ketika kita yang memberi saran, jangan merasa benar. Kalau kita merasa benar, kita ingin saran kita diterima oleh orang lain. Itu poinnya. Tapi kalau kita tidak merasa diri kita benar, tetapi kita peduli, sekedar menyampaikan saran, gitu kan? Karena tanpa harus di depan orang rame gitu, ya kan gitu kan? Nanti jadi mau datang mau dijelasin detail, kamu nggak usah jelasin detail sama saya udah capek ngaji gitu, ya kan gitu kan? Jadi kalau mau jelasin, guru saya yang harusnya jelasin sama saya, bukan kamu. Itu yang pertama. Saya juga ajak beliau kemarin hadir ke sini, beliau nggak mau. Jadi maunya mau beliau Bapak Ibu. Dan insya Allah beliau katanya hadir malam minggu. Mungkin siapa yang kenal dengan beliau, siapapun yang hadir di Majelis Nurul Yakin, sudah tertera itu di moto Majelis Nurul Yakinnya, utamakan adab daripada ilmu. Saya nggak peduli mau wali Allah pun datang sini, ketika dia tidak beradab, nggak saya hargai. Apalagi kamu. Itu poinnya itu ya. Jadi yang pertama beliau sampaikan, ya kan, masalah rokok. Saran saya nggak boleh merokok waktu kajian. Kenapa saya merokok? Saya jelasin dulu supaya kamu lebih baik daripada saya. Kenapa sih saya merokok waktu kajian? Biar saya ini buruk gitu. Biar saya ini dipandang sama seluruh makhluk itu saya ini orang yang buruk gitu. Ketika kamu sampaikan nggak boleh merokok, ketika saya nggak merokok waktu kajian, berarti nanti khawatir saya jadi orang baik. Karena saya nggak pernah merasa diri saya ini orang baik, tetapi saya belajar baik. Makanya saya merokok, biar dipandang oleh makhluk-makhluk saya ini buruk. Itu kan? Tetapi apa yang ada dalam hati saya, cukuplah Allah dan saya yang tahu. Itu poinnya. Dan yang selanjutnya, kenapa saya merokok ketika kajian, seperti yang disampaikan oleh Bang Kibo tadi. Di sini notabene itu orang hijrah. Mohon maaf dulu, ini dari dunia malam, ya kan? Dari dunia malam, dan diantaranya adalah orang sakit yang atas izin Allah kami obati, Allah yang sembuhkan tuh. Nah di sini ketika saya ini monoton, maka mereka akan terkekang. Kenapa saya merokok? Karena memberikan kenyamanan. Karena misalkan ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, ketika orang lain nggak nyaman, sebaik apapun yang kita sampaikan nggak masuk, benar nggak? Jadi kita ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, kenyamanan dulu kan yang kita beri, barulah kita sampaikan. Maka dengan itu, apa yang kita sampaikan insya Allah ikhtiarnya mudah masuk. Tetapi masalah masuk ataupun tidak masuk di dalam diri seseorang adalah tergantung Allah. Nah itu poinnya. Misalkan dibilang guru-guru saya semua merokok kok, kecuali saya buka Quran saya merokok, itu nggak boleh.
Dalam mihrab nggak boleh merokok. Buka Quran nggak boleh merokok. Saya nggak buka Quran ini. Saya buka kitab. Kitab tuh bahasa Arab. Kitab tuh artinya buku. Saya buka buku kan gitu ya. Jadi boleh nggak merokok? Ya tergantung rokok siapa. Kan gitu. Lah kalau rokok saya, kenapa pula nggak boleh? Jadi insya Allah malam minggu saya nggak ada waktu, nanti mau diskusi sama anak muda tadi. Saya mau lanjutin kajian. Maka sebelum dia datang saya jelasin dulu. Mungkin nanti mau jelasin atau apa sebelum saya isi kajian, silahkan. Dan poin yang kedua disampaikan, beliau mau datang kalau diundang. Kamu tuh siapa? Itu dulu mau saya bilang, ya kan? Abang saya saja nggak pernah saya undang, apalagi kamu gitu. Bener gak? Bahkan mohon maaf, ketika almarhumah ibu saya masih hidup, ketika ada acara-acara besar, jarang saya undang, apalagi kamu gitu. Paham sampai sini? Nah, kemudian disampaikan lagi segala macam yang Starbucks lah, ngopi di Starbucks segala macam. Saya nggak pernah ngopi di Starbucks, ngopi di rumah pun, ya kan kayak gitu. Misalkan ketika saya tidak sependapat dengan itu, apakah saya tidak mengikuti ulama? Ikut ulama. Dan satu hal yang mau saya bilang, ketika kita mungkin tidak setuju dengan pendapat seseorang, boleh, asalkan tidak menyalahkan. Hidup di dunia ini yang nggak boleh menyalahkan, ya itu kan. Adapun semua murid-murid saya di sini yang bertanggung jawab itu saya. Semua saya tanggung jawab, dunia akhirat. Bahkan saya bersumpah demi Allah, ya kan? Ini bersumpah ini, nggak main-main, ya. Kalaulah misalkan satu murid saya nggak masuk surga, saya nggak akan masuk surga. Murid saya tapi, lah kalau kamu bukan murid saya, nggak ada urusan sama saya itu. Nggak ada urusan sama saya. Kalau kamu mau berurusan sama saya, jadi murid saya. Dan ketika yang saya jelaskan ini, guru terhadap muridnya. Adapun ketika kamu mendengar mungkin tidak sependapat, cukup skip aja. Benar gak? Contoh misalkan, ada pemahaman orang salafi lah. Orang salafi bilang nggak ada tahlilan. Apakah orang salafi salah? Belum, enggak juga. Benar juga. Ya kan? Ada orang NU tahlilan, salah, benar juga. Yang salah adalah ketika orang NU nyalahin orang salafi, ketika orang salafi nyalahin orang NU, itu salah. Ketika kamu menyalahkan orang lain, itu salah. Ketika kamu mengurusi urusan orang lain, itu salah. Contoh misalkan saya tulis itu, tempat ini dikelilingi oleh jin dan makhluk, apakah ada urusan sama kamu gitu? Enggak kan? Contoh misalkan di rumah saya mau pasang foto orang telanjang, urusan orang apa? Masa tiba-tiba orang datang kok foto telanjang, suka-suka saya, rumah-rumah saya, benar nggak? Benar nggak? Contoh misalkan saya mau cat rumah warna hijau, datang orang, cat hijaunya nggak bagus, kayak lumun gitu. Nah, orang ini bermasalah sebenarnya. Nah, yang harus dipahami dulu, ketika ada keburukan, jangan difokus di keburukannya. Ngerti nggak? Makanya ikuti kajian dari awal sampai selesai. Jangan mengikuti video potongan. Ngerti ya? Jadi ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Khilafiyah. Dari zaman Rasulullah Bapak Ibu, ada namanya perang saudara. Gara-gara perbedaan pendapat. Ketika satu kelompok menyatakan pendapat dia yang paling benar, lalu kelompok selanjutnya, kelompok kedua menyatakan pernyataan dia yang paling benar, maka akan ada benturan, benar nggak? Misalkan dibilang, apakah saya ini dukung Israel? Enggak, tiap hari saya doakan Palestina, betul ya? Selalu saya mendoakan Palestina, ya kan? Kenapa? Karena Palestina adalah saudara-saudara kita, benar kan? Karena di Palestina ada Masjid Al-Aqsa. Lah kamu nggak perlu khawatir tentang Masjid Al-Aqsa, karena dalam Al-Quran surah Al-Isra sudah dijelaskan, ya kan? Bahwa di area Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya sudah diberkahi, maka nggak ada kuasa orang Israel itu untuk hancurin Masjid Al-Aqsa, nggak bisa, karena itu dijaga Allah. Seumpama seperti Ka'bah Baitullah dijaga Allah, sehingga ketika pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, pasukan bergajah, maka Allah kirimkan burung ababil,
ya kan? Maka burung ababil boleh buka keterangan surah Al-Fil, ya kan? Di situ jelas disampaikan, maka makhluk tidak bisa mengalahkan kemahabesaran Allah. Segala sesuatu yang telah dilindungi oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkannya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan, kasihan saudara-saudara kita di Israel, ya Pak, di Palestina. Benar, siapa pula bilang nggak kasihan? Ya kan? Tetapi yang harus kita tahu, kerinduan orang-orang Palestina adalah syahid di medan perang. Mereka ketika meninggal syahid, ketika syahid, ya kan, meninggal tanpa pertanyaan, tanpa hisab, langsung masuk surga. Seharusnya yang kita khawatirkan ini kita nggak pernah perang. Bahkan di negara Indonesia sendiri pun kita nggak pernah perang, tetapi kita hanya menikmati hasil perjuangan, benar nggak? Pahlawan-pahlawan itu udah berperang, kita menikmati hasil perjuangan, santai-santai aja kita. Nah, ketika ujian seseorang semakin berat, maka nikmatnya semakin besar. Sebenarnya kita yang harus kita khawatirkan nih diri kita. Nah, saudara-saudara di Palestina itu, ketika beliau mungkin dapat ujian dari Allah, pastilah nikmat Allah lebih besar dibandingkan kita yang sedikit ujiannya. Pastilah mungkin nikmat kita pun tidak sebesar warga saudara kita yang di Palestina. Nah, itu harus kita pahami. Jadi misalkan nanti mau maju ke depan, bukan hak kamu gitu, ya kan? Makanya saya bilang mau ketemu di mana, di luar aja, jangan di sini. Nah, kalau di sini duduk jadi jamaah. Walaupun kamu ustadz aja kemarin mau saya tendang, apalagi kamu. Benar gak? Kenapa? Karena kurang adab. Satu hal mau saya bilang, di majelis Nurul Yakin ini, setinggi apapun orangnya, mau jin, mau malaikat, nggak berilmu, saya tendang. Malaikat aja berani saya tendang, apalagi kamu gitu. Nah, itu yang mau saya bilang. Jadi tolong sampaikan yang kenal sama anak muda ini gitu, ya kan? Suruh belajar dulu adab. Jangan sampaikan ilmu gitu. Kalau ilmu, kita lebih tinggi ilmu, burung lebih tinggi ilmunya, dia bisa terbang, kita enggak. Benar gak? Cacing dalam tanah lebih tinggi ilmunya, dia hidup di dalam tanah tapi tetap makan. Benar gak? Jadi tak payah pakai ilmu gitu. Siapapun kalau kita bawa ilmu, kita nggak akan hidup dan orang nggak sayang sama kita gitu. Apakah karena bacaan kamu bagus gitu? Masih banyak juga orang lain lebih bagus bacaannya daripada kamu gitu. Benar gak? Apakah kamu hebat sekarang karena dipuji orang? Mungkin semasa kamu sehat, ketika kamu sakit, adakah orang yang memuji kamu? Bahkan teman-temanmu akan meninggalkanmu. Benar gak? Benar apa enggak? Nah, itu yang mau dibilang. Masalah komentar di YouTube silakan, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ketika kita udah buat konten YouTube, orang tuh bebas berkomentar. Bener kan? Mau misalkan dibilang Ustadz Zulqadri sesat, nggak apa-apa. Bener kan? Tapi yang jangan kita nantang orang itu gitu. Yang lebih fatal lagi, kita mau datang ke rumah orang, nantang orang, itu fatal. Bener gak? Kita pun jenderal, kita kalau misalkan datang ke rumah orang, dia itu warga biasa, tetap ada aturan salah, benar kan? Kita ini punya senjata, mau datang ke rumah Kibu nih, awak mau ambil Kibu nih, tetap salah. Kibu nih salahnya apa? Itu dulu yang perlu cari, benar kan? Benar apa enggak? Saya punya detail ini komentarnya. Saya juga punya screenshot, nah saya baca ini. Semalam pakai HP Galbi, itu saya yang chat. Nah, saya baca nih chatnya. Jadi kita ini data lengkap, ya kan? Saya udah bilang berkali-kali, mohon maaf ini harus saya sampaikan, ya kan? Kalau misalkan ini kesombongan, semoga Allah ampuni saya, ya kan? Misalkan ada manfaat, silahkan diambil. Orang Aceh, ya kan ya? Ini kalau orang Melayu itu kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Orang Aceh, Pak, pajak obela tapak, tadu obela punggung. Orang Aceh jangan ganggu, Pak. Kalau diganggu, mati pun mau gitu. Walaupun kamu malaikat gitu. Bapak boleh buka sejarah, Aceh nggak pernah dijajah, Pak. Bukan saya bangga-banggakan orang Aceh, tapi saya catatkan kebenaran gitu. Aceh nggak pernah dijajah. Belanda aja nggak mampu jajah Aceh. Apalagi anak muda, anak jajah orang Aceh, nggak bisa.
saya ini ada darah orang Aceh, ya kan? Ada jiwa pemberontak dalam diri saya itu, ya kan gitu ya. Jangan dipancing gitu, karena takut nanti jiwa kostra saya keluar gitu. Saya nekat-nekat orangnya ini. Saya ini lagi belajar baik, dan orang yang duduk sama saya di sini, mohon maaf, rata-rata tuh hijrah. Jangan dipancing. Jiwa keburukannya masih ada walaupun sedikit, benar gak? Nah, dari sedikit kalau dikumpul menjadi banyak, bahaya nggak? Bahaya. Maka siapapun yang kenal sama anak muda ini, kalau misalkan mau datang ke Nurul Yakin, silahkan, tanpa harus mendikte jemaah majelis Nurul Yakin, karena udah ada gurunya yang mendikte, bahkan bertanggung jawab dunia akhirat, kayak gitu. Misalkan dibilang seberapa cinta guru majelis Nurul Yakin kepada murid-murid majelis Nurul Yakin, terserah kamu mau apa akan saya lakukan gitu. Bahkan di akhirat ketika ditanya Allah, apakah Zulqadri mau masuk surga? Ya Allah, misalkan murid saya nggak masuk surga, saya nggak akan masuk surga. Bukan omong kosong ini. Apalagi harta dunia, Pak. Contoh misalkan ada murid saya bilang, oh cikgu bohongi kami misalnya, tapi saya yakin nggak ada. Cikgu bohongi kami ngumpul uang 500 ribu. Sekarang saya ambil surat untuk bapak aja, ataupun ibu aja. Saking begitu cinta saya pada murid saya. Nah, ambil surat-surat ini, biar saya pergi sama istri saya keluar dari rumah ini untuk bapak aja. Begitulah cinta. Cinta itu bukan di ucapan, tapi di perbuatan. Benar ya? Nah, itu yang mau dibilang. Semalam bapak ibu, saya chat anak muda ini, pakai HP Galbi. Ya kan, saya chat. Dia kan nggak tahu gitu kan. Nah, malam ini saya kasih tahu, sebelum dia datang malam minggu. Satu hal mau saya bilang, saya nggak mau ladenin dia nanti malam minggu. Nah, mungkin bapak ibu lah yang ladeni. Saya mau fokus isi kajian, kayak gitu. Kenapa? Karena ini saya belajar ikut Rasulullah. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada siapapun. Jangan jadikan diri kamu membuat dalam hati saya, ya kan, menghalangi saya mengikuti jejak Rasulullah. Sehingga nanti dalam hati saya ada satu umat Rasulullah yang saya benci. Jangan. Gara-gara tindakan kamu. Saya ini manusia biasa yang lemah, yang banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Jangan kamu pancing gitu. Saya ini mau belajar menjadi rahmat, khususnya di kota Batam. Jadi nggak perlu kamu pancing saya menjadi penjahat, karena dalam jiwa saya penuh dengan kejahatan. Karena cita-cita saya dulu tentara. Kalaulah misalkan saya jadi tentara, saya nggak bilang tentara seperti ini, tapi kalau saya jadi tentara, maka detail dulu kalau dengar video itu. Saya nggak bilang tentara jahat, tapi kalau saya jadi tentara, saya bilang cita-cita saya dari dulu itu tentara. Tetapi saya main bola nih, bibir saya pecah, maka saya gagal jadi tentara. Kalau saya jadi tentara, Bapak Ibu, itu niat saya nih, seminggu harus ada 5 orang saya tembak. Ini masih ada di dalam ini, cuman saya tahan-tahan. Makanya Allah selamatkan saya. Dan satu hal mau saya bilang, pekerjaan yang paling saya benci, guru, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kakek saya, bapak saya guru. Kelakuan yang dibuat orang, dizalimi, difitnah, itu ya. Jadi situ saya melihat keadaannya, saya gondok lah, gak suka saya jadi guru. Tetapi namanya ketetapan Allah, Bapak Ibu, Allah bisa rubah. Dari yang enggak bisa iya, dari iya bisa enggak, ya kan? Akhirnya rupanya saya nggak suka jadi guru Bapak Ibu, ya kan? Itulah cara Allah, Bapak Ibu. Nah, itu yang mau saya bilang. Nah, saya mau baca dulu nih chatnya, dengar baik-baik nih. Assalamualaikum Bang, kalau abang free malam ini aja datang ke pondok. Tuh Galbi yang chat ya, Galbi ya. Nah, potong video ini kasih dia. Waalaikumsalam, besok malam lah. Dah jam berapa ini? Capek kali, sore habis main bola. Besok malam insyaallah. Besok malam kalau diskusi kurang enak Bang, soalnya kajian. Enak diskusi malam ini aja. Itu Galbi Mas ya. Beliau bilang enak pas kajian lagi rame-ramenya. Berarti kan ngajak ribut tuh. Biar yang nonton kajian kemarin dengar juga. Hah? Kajian hari apa yang paling rame?
Kajian yang paling rame, semua kami jamaah Majelis Nurul Yakin saya perintahkan datang ke rumah kau gitu. Mau gitu. Saya cuman mau bilang sama siapapun, saya ini dulu sebelum jadi ustadz, teman-teman saya banyak bandit Bapak Ibu. Saya punya teman orang alor. Saya nggak bilang orang alor bandit ya, jangan potong-potong video ini ya. Orang alor, orang Lembata, orang Kedang, orang Maumere, orang Palembang, orang Nias. Tinggal saya teleponin, datang dulu. Nggak percaya, kamu bilang coba gitu. Nah, itu yang mau saya bilang. Kajian hari apa yang paling rame? Kalau malam Ahad rame, malam Ahad aja. Nanti ladenin ya Bapak Ibu ya. Saya nggak sempat ladenin dia. Banyak urus kerja lagi yang lain ya. Nah, kemudian ditanya ini, tujuan abang apa? Yang dengerin kemarin siapa? Katanya suruh sharing, ya kan? Yang biasa ada di kajian malam Ahad lah. Nah, ditanya tadi tujuan abang apa ya? Tujuan abang apa? Dijawab sama dia nih, nggak tahu, kalianlah yang tahu, ya kan? Makanya datang sekarang aja biar di live juga. Ini saya yang chat, saya suruh datang semalam, ya kan? Biar sama santri-santri aja, agak enak ngendelnya. Ya kan gitu. Kalau rame saya ini sendiri nggak bisa saya lompat sana, takut pula piring terbang nanti. Dah malam ini pas kajian lah, capek kali aku kalau malam ini. Kalau malam ini aku nggak bisa. Nah, macam mana pula? Abang yang bilang malah bilang kami pula. Nah, dia pokoknya aku mau datang pas kajian malam Ahad. Nah, kau kutunggu malah ditunggu sama seluruh jamaah malam Ahad. Kalau enggak kau datang, kau macam sampah berarti. Pokoknya aku datang pas kajian malam Ahad. Mudah-mudahan kau panjang umur. Karena malam Ahad paling rame. Nah. Malam Ahad aja aku datang. Aku mau jelasin di depan majelis. Kalau boleh. Boleh apa enggak? Saya belum isi kajian nih. Dia duduk sini nih. Kasih sorban-sorban kalau bisa. Aku mau jelasin depan majelis kalau boleh. Kam dikasihkan sama Dava Pratama. Kalau enggak salah situ komen. Nah, Dava, ayo Dava. Intel kayaknya ini. Malam ini Intel mau istirahat katanya. Malam Ahad aja yang jelas. Malam Ahad aku datang serius. Aku mau datang seperti kajian kemarin. Emang dia pernah datang ya? Udahlah aku mau tidur katanya. Nah, malam datang itu. Kalau enggak, mulut kau macam pantat. Udah paham sampai sini? Paham nih sampai sini? Nah, atau kami ke sana. Awak ini agak ekstrim ini. Awak ini jangan dipancing gitu. Kalau mau baik, ini jantung awak lepas. Kalau mau jahat, uang ada. Nah, itu poinnya. Jadi malam Ahad Bapak Ibu tetap hargai tamu datang, ya kan? Mungkin jamaah Majelis Nurul Yakin lah yang apa ini datang, anak muda soalnya. Karena Romai Rama pernah bilang, darah muda, darahnya para remaja yang tak pernah mau mengalah. Nah, ya. Satu hal mau saya bilang, saya bukan ngedukung Israel, ya kan? Saya lillahi, wallahi, billahi, saya cinta sama saudara-saudara saya di Palestina, gitu ya. Tetapi Rasulullah itu ngajarin kita semua kebaikan, ya kan tuh ya.
Rasulullah nggak pernah nyalahkan siapapun. Dan satu hal, saya belajar ikut Rasulullah. Saya bukan Rasulullah. Ngerti ini ya? Kenapa? Luar biasa Rasulullah Muhammad SAW, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagi diri Rasulullah. Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk. Makanya Rasulullah adalah kekasih Allah. Nah, itu yang harus kita pahamkan bersama, ya kan? Kemudian dibilang lagi, kalau misalkan kita jual produk orang, kita stop ini, nggak usah jual produk kayak Bu Lulma kemarin kan. Allah akan ganti sama yang lain kalau kita yakin. Kalau masalah yakin nggak usah ajarin. Nama majelisnya aja Nurul Yakin. Dapat pondok ini dihibahkan dengan keyakinan engkau dapat memindahkan gunung, dengan keraguan engkau dapat tersandung oleh batu kerikil, kayak gitu. Saya cuman ngasih tahu aja, kemanapun kita pergi, ya kan, kita harus berakhlak, kita harus beradab, walaupun ilmu tinggi kita, gitu, ya kan. Contoh misalkan saya mungkin ya tinggi ilmu, ketemu sama orang ya biasa aja. Orang itu penceramah, dengerin aja, ya kan, gak lebih semua. Ketemu sama bapak itu cerita, dengerin aja lah. Ketika kita dengar, kita dapat ilmu, nggak perlu kita bantah. Contoh kemarin ketika kami ini pergi ke Batu Haji, ya kan, pergi ke Batu Haji itu ngantar madu, ya kan. Nah, bapak itu bilang untuk apa merokok segala macam, kurang lebih gitu kan. Kita diam aja lah, nggak usah bilang maksud bapak apa, jangan. Saya tuh nggak ada manfaatnya katanya gitu. Dengar aja, wah merokok aja terus gitu kan. Dia tetap ceramah, iya pak, mohon maaf lah pak. Nggak lama, wah matikan rokok. Kenapa? Menghargai bapak tadi, karena dia tidak merokok. Kemudian dia sampaikan rokok gini segala macam, dengerin aja lah. Ngapain kita nyalahin bapak itu? Ketika kita dengerin bapak itu, besok-besok kalau kita pergi ke Batu Haji, bapak itu jadi saudara kita. Akhirnya dia rindu sama kita, benar gak? Benar gak? Ini ketemu orang merokok, rokok haram. Rokok haram. Gak suka orang sama kau, walaupun benar yang kau bilang. Benar gak? Orang merokok aja. Ada pula mohon maaf pelacur. Mohon maaf ya ini ya. Kak ngelonti aja kerja kau. Kakak itu gak suka sama kita. Biasa aja dengan adab. Macam mana kakak itu bisa mikir dengan sifat kita, ya kan, usaha kita, akhirnya dia ninggalin pekerjaan yang tadi. Tapi kalau kita ceramah dia nggak terima lah orang. Satu contoh misalkan kemarin ngantar madu juga, ya kan, Galbi, ke rumah Ayu, orang Palembang. Beliau ngobatin orang. Beliau di rumahnya ada pasang foto Nyi Roro Kidul, benar kan? Terus saya harus salahin gitu. Kak, ngapain pasang foto Nyi Roro Kidul? Itu rumah-rumah kakak itu pun. Benar gak? Metode pengobatannya ya cara kakak itu. Ngapain saya salahin kakak itu? Nah, dengan berhubungan baik ya udah ngomong baik aja, sharing. Nah, dari pengalaman dia kita dengar, kita dapat ilmu, benar gak? Dan dia ketika kita dengar dia pun akan mendengar kita. Dan akhirnya Bapak Ibu, beliau ini akhirnya memesan air sama saya. Beliau pengen juga datang ke pondok. Mohon maaf, mungkin boleh tanya, Ayu Santi namanya, ya kan? Beliau dulu ngobatin, terus beliau sering sakit katanya kan. Kemudian saya bilang, Ayu ini Masya Allah, beliau bilang beliau sebenarnya mau berhenti Bapak Ibu ngobatin orang. Tapi macam mana lah dek, katanya. Orang datang ke rumah Ayu, macam mana pula lagi gitu. Awak bilang, Ayu obatin aja terus. Tapi yuk, misalkan Ayu obatin macam ini, ditambahi misalkan Ayu sholat, insya Allah itu lebih bagus lagi Ayu. Ayu jangan berhenti ngobatin orang, obatin aja, benar gak? Nah, kemarin ketika kita pergi, beliau sholat. Mohon maaf, ketika pertama kami pergi, beliau tidak pakai kerudung. Apakah harus saya salahkan beliau tidak pakai kerudung? Ya kan? Alhamdulillah kami tidak menyalahkan beliau. Tapi kami banyak mendengarkan beliau. Cuman terakhir, yuk misalkan Ayu sholat, itu lebih keren. Dan Alhamdulillah ketika pergi yang kedua, beliau pakai mukena pula. Benar gak? Benar gak? Nah, itu harus kita pahami gitu. Hati-hati gitu. Jadi kita kalau mengurusi orang lain, jangan tanggung-tanggung gitu. Kita nih jadi pendakwah.
Misalkan dibilang di situ, apakah berdakwah harus jadi guru? Enggak juga, ya kan? Tetapi ajaklah, mungkin kamu anak muda, macam mana kamu ngajak orang yang ada di Nongsa ini, minimal anak muda lah, untuk macam mana ngaji. Mungkin kamu dipahamkan oleh Allah melalui perantara guru-gurumu, sampaikan, kamu rangkul anak muda, karena kamu mungkin anak muda. Kalau saya jujur aja, saya ini mau merangkul siapapun di sini. Rambut saya cat, kalau dibilang, oh Ustadz cat rambut, supaya niat saya ini supaya anak muda itu nyaman. Bahkan saya bilang sama Arga sering-sering nggak usah pakai peci, biar orang tuh nanti tengok itu. Oh boleh, rupanya Majelis Nurul Yakin nggak pakai peci cat rambut, boleh. Cat rambut silakan, yang penting hati kamu jangan dicat. Benar gak? Contoh misalkan Kibu ngasih nyaman di rambutnya keriting kayak gitu, biarin aja. Ketika nanti saya hilangkan kenyamanan dia, maka di situ ada penolakan, benar kan? Tetapi karena dia santri, udah sign kontrak, nggak bisa. Tapi contoh misalkan, contoh awak bilang, nggak boleh gak cat rambut gitu, saya harga nggak betah lah. Awak bilang cat aja lah. Kenapa emangnya? Benar gak? Yang penting waktu sholat, mau main biliar main aja. Yang penting jangan berjudi. Waktu lalai, waktu azan berhenti dulu, sholat. Mau main biliar main. Nanti awak buat juga biliar di sini. Walaupun awak nggak bisa main, awak beli meja biliar. Biar kawan-kawan Arga tuh datang ke Majelis Nurul Yakin pertama bukan karena pergi ngaji, tetapi karena main biliar. Benar kan? Tengoklah Sunan Kalijaga. Apakah langsung ceramah? Assalamualaikum, kita harus sholat. Nggak bisa, Pak. Jadi ikuti dulu kebiasaan mereka, ya kan? Itulah namanya bijak. Dengan mengikuti kebiasaan mereka, baru pelan-pelan kita sampaikan ilmu Allah. Dan akhirnya ketika masuk dalam hatinya, maka insya Allah barulah mereka berubah. Makanya anak muda, ya kan, saya sampaikan hadis Rasulullah, al-insanu naw'ani, ya kan? Al-muta'allim wa mu'allim. Manusia itu terbagi dua. Pertama, orang yang belajar agama. Kedua, mengajar agama. Nah, kamu anak muda, semoga supaya ilmumu semakin bertambah dan terkhusus supaya adabmu semakin tinggi, kalau enggak belajar agama, ngajar agama. Itu Rasulullah yang bilang. Bukan kamu merasa sok pandai agama lalu mau ngajarin orang-orang yang belajar agama dan bahkan orang yang ngajar agama. Itu udah fatal, kena bab adab. Benar nggak? Itu yang harus kita pahami. Kalau masalah komen di YouTube silahkan, tanpa harus nanti mau jelasin depan majelis, nggak ada yang dengerin kamu. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Nggak percaya coba tes saja. Jangankan orang lain, jamaah Majelis Nurul Yakin sendiri kalau dia duduk di sini terus ngomong sampai sore, ibu-ibu, bapak-bapak sana muak juga. Bener nggak? Iya kan? Bosan. Apalagi orang nggak kenal. Nah, itu yang mau dibilang. Makanya belajar. Hidup nih belajar, ya kan? Nah, itu yang mau dibilang. Awak bukan benci, peduli. Misalkan saran saya kalau kajian nggak usah merokok gitu kan? Oke, saya terima. Juga saya punya saran. Saran saya nggak usah tengok-tengok lagi kajian saya. Kira-kira yang mana yang mau diambil? Saran kamu nggak usah merokok. Oke lah, dengan kamu nggak tengok kajian saya, maka kamu nggak akan tengok lagi saya merokok ketika isi kajian. Benar gak? Dibilang pula Habib itu segala macam. Habib Bahar aja merokok. Saya misalkan ditanya cinta habaib nggak? Saya ini ya kan dari garis keturunan ulama, gitu ya. Saya kalau untuk habaib, kalau untuk ulama, jangankan harta, nyawa saya sekalipun saya kasih. Nah, mau bilang apa lagi? Contoh misalkan ada Habib Rizik lah misalnya, datang ke Majelis Nurul Yakin. Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam Bib gitu. Mintalah nyawa kamu untuk kamu. Silakan Bib. Awak tidur, Habib mau pakai mana? Mau penggal kepala saya? Silakan. Kenapa? Begitulah cinta saya kepada Rasulullah. Nah, cita-cita saya makanya nih ada Bapak Ibu, kita kan harus usaha. Ya kan? Ini ada air ruqyah. Hasilnya nanti untuk pembangunan rumah hafal Quran, selanjutnya untuk proyek-proyek Nurul Yakin. Supaya apa? Untuk memudahkan umat Rasulullah.
Saya tak payah-payah, rokok-rokok aja terus. Macam mana nanti saya bisa bangun PT sehingga seluruh umat-umat Rasulullah bisa bekerja sesuai dengan sunnah. Ketika azan berhenti 10 menit ataupun 15 menit menjelang azan berhenti, kemudian semua solat berjamaah, begitulah seterusnya. Kenapa hari ini kita masih min ghalabatid daini wa qahrur rijal itu? Maka doa, ya kan, Allahumma inna a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrur rijal, itu kan. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada lilitan hutang dan penindasan orang. Mohon maaf, bukan saya menyalahkan, tapi saya menyampaikan. Saya pernah kerja PT. Mana pernah kadang-kadang misalkan pencet bel, itu salat berjamaah, enggak pernah kan? Ada, tapi mungkin terhitung, macam terhitung jari itu kan. Ya kan, kadang-kadang udah waktu sholat belum sholat. Ini macam mana saya ini punya niat bangun PT sebelum saya meninggal. Nah, ada PT, jadi sebelum waktu sholat berhenti semua. Yang muslim sholat berjamaah, pekerjaan delay dulu. Yang Nasrani break. Apakah ketika nanti kita bangun PT yang Nasrani nggak boleh kerja? Enggak juga, boleh lah. Lakum dinukum waliyadin, benar? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Contoh misalkan di pondok pesantren Nurul Yakin, tiba-tiba misalkan ada orang Nasrani, ya kan, datang sama saya, permisi bang, itu anak saya belum makan, boleh nggak saya kerja sini? Boleh. Emang kita mengebantu harus orang muslim aja? Kan enggak. Orang Nasrani di Indonesia emang bukan saudara kita? Saudara kita, ya kan? Rasulullah aja sayang sama siapapun kan? Benar nggak? Rasulullah tuh sayang sama siapapun. Ini mentang-mentang Nasrani, awak nggak mau berkawan. Kadang-kadang sesama muslim aja nggak berkawan. Kibu tahlilan, awak enggak, awak berkawan lah kau, masuk neraka gitu. Walaupun kita masuk surga, surga itu terlalu lebar, nggak enak juga kalau di rumah sendiri, apalagi di surga, ya kan gitu. Nah, itulah satu hal. Kalau mau silaturahim ke Majelis Nurul Yakin, saya senang. Kenapa? Dengan kehadiran anak-anak muda di kota Batam ke Majelis Nurul Yakin, itu kebahagiaan saya. Kenapa? Karena kami orang tua itu ntar lagi kan meninggal. Nah, kalianlah hari generasi yang melanjutkan perjuangan majelis ini, ya kan dia. Tapi tetaplah utamakan adab daripada ilmu. Nggak perlu kamu ceramah-ceramah saya gitu. Bukan saya nggak terima ceramah kamu, tapi kurang pas. Kalau seumpama tiba-tiba saya ulang tahun, ya kan, pas saya ulang tahun itu si Kibu beli bajunya ukuran Rashid. Cikgu, ini hadiah untuk cikgu. Untuk cikgu apa untuk anak saya? Saya tanya. Untuk cikgu. Jadi maksud kamu saya suruh pakai baju sebesar ini? Iyalah katanya. Nah, kan parah itu. Ya kan, tidak kullu syai' fil makan. Kullu syai' fil makan, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Ya kan? Lisan, ya kan? Tempatkanlah ucapan pada tempatnya. Makanya namanya adab kalau ngomong sama orang tua seperti ini. Kalau ngomong sama anak muda seperti ini, kalau ngomong sama anak-anak seperti ini, kalau ngomong sama guru seperti ini, kalau ngomong sama ulama seperti ini, kalau ngomong sama habaib seperti ini. Bukan nyembah-nyembah, tapi itu adab. Manalah boleh kita ngomong sama habaib, sama orang awam, sama? Nggak boleh. Itu akhlak. Contoh misalkan tiba-tiba habaib datang, manalah pantas saya duduk sini. Saya harus turun, saya suruh habaib itu sini. Mungkin pernah tengok mungkin kajian Buya Yahya, boleh buka. Nah, Buya Yahya lagi ngisi kajian, sesi tanya jawab. Kemudian ada Habib Novel, benar ya? Izin Buya, saya mau tanya. Nah, Buya Yahya karena tahu adab, langsung bangun, peluk Habib Novel, suruh naik ke atas, benar kan? Nah, itulah adab. Kalau misalkan Buya Yahya nggak punya adab, ceramah aja langsung. Benar nggak? Langsung dijawab pertanyaan Habib Novel. Tapi namanya Buya Yahya, ulama kita itu beradab. Kita jangankan jadi buya, buaya pun enggak. Udah banyak cerita. Baru diundang sholat imam sholat Idul Fitri, udah banyak cerita. Baru azan-azan di masjid, udah banyak cerita. Kita jam terbangnya udah tinggi. Dari kecil kita ini ngurus jenazah. Kalau mau ngomong sombong, ya kan? Takbir al-mutakabbir minas sedekah kan. Sombong terhadap orang sombong itu sedekah.
Kadang-kadang orang sombong itu jangan dibiarin, tapi niatin dalam hati kita bukan untuk membalas kesombongannya, tetapi atas dasar kepedulian agar dia tidak di fase sombong itu. Artinya saya cinta terhadap saudara saya. Kenapa? Karena sesama muslim itu bersaudara. Tidak sempurna iman seseorang jikalau ia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah kayak gitu. Kalau kita cinta kepada saudara kita di Majelis Nurul Yakin, kan rumahnya banjir. Nah kepikiran kita, benar nggak? Awak jujur aja kepikiran. Ini kayak mana? Kasurnya basah nggak gitu? Ya kan? Nah misalkan kita apa? Entah besok, entah apa, main-main ke rumah, ya kan? Entah bantu-bantu beresin bajunya yang udah basah, ya kan? Kalau misalkan kita nyalahin, mentang-mentang hujan nggak datang, parah kita itu. Tapi kalau kita cinta, ya Allah mereka ini sedang kau uji, makanya nggak bisa datang ke kajian. Ya Allah berikanlah kesabaran pada saudara-saudara saya yang diuji dengan banjir. Mungkin ya Allah kolong tempat tidurnya itu udah terlalu banyak sampah ya Allah. Nah dengan banjir itulah maka kolong-kolong sampah di sampah-sampah di kolong tempat tidurnya itu bersih gara-gara banjir. Nggak percaya coba cek di bawah kolong tempat tidur orang itu banyak sampah. Nggak percaya? Coba bapak pulang ke rumah buka kasur, kan kalau kita berpindahan ketahuan tuh sampahnya. Bener kan? Begitulah dengan manusia. Kadang-kadang di luar tuh kasurnya spring bed, ya kan, empuk. Rupanya pas pindahan sampah semua. Begitu juga kadang dengan seseorang, kadang-kadang berjubah, bersorban segala macam, kadang-kadang dalam hatinya sampah semua. Ya kan gitu. Maka Bapak Ibu jangan pandang saya dengan sorban ini, karena bisa jadi Bapak Ibu lebih mulia daripada saya. Maka intinya jangan pernah diri kita merasa mulia, jangan pernah diri kita merasa benar. Kenapa? Karena ketika diri kita merasa mulia, diri kita merasa benar, maka pada waktu itu kita akan menjadi hamba Allah yang hina, Bapak Ibu. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dia berkata, ana khairum minhu. Ya kan? Wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia bilang aku lebih baik daripada Adam, karena aku tercipta daripada api, Adam daripada tanah. Maka dia dilaknat gara-gara satu kesalahannya itu, merasa lebih baik daripada siapapun, merasa lebih benar daripada siapapun, sehingga dia lupa lawan bicara dia siapa. Ngerti ya? Jadi iblis sudah lupa yang nyuruh dia Allah. Ya kan? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud semua kepada Adam, malaikat-malaikat pun sujud kecuali iblis. Iblis menyombongkan dirinya dan dia termasuk daripada golongan-golongan yang kafir. Allah bilang sujudlah kepada Adam. Sujud yang dimaksud sini bukan sembah Bapak, tapi hormat. Nah kita Al-Quran itu harus dikaji. Tapi iblis bilang nggak mau. Itu iblis dulu namanya Azazil. Azazil ini Bapak Ibu lebih mulia daripada malaikat. Azazil ini pemimpin malaikat, tetapi dengan dia bilang aku lebih baik daripada siapapun, lebih baik daripada Adam, dilaknat Allah. Sehingga si iblis lupa lawan bicaranya. Ya kan? Kan yang ngajak ngomong dia itu Allah. Dan ketika dia jawab kepada Allah, tetapi dia lupa. Kenapa? Karena dia bilang ana khairum minhu. Karena di dalam diri si Azazil ataupun iblis itu, dia merasa lebih baik daripada siapapun, sehingga dengan dia merasa lebih baik daripada siapapun, sehingga dia lupa yang suruh itu ataupun yang perintahkan itu Allah, Bapak Ibu. Sama seperti kita ini, anak muda lupa yang kita ajak bicara itu orang tua, yang ajak kita bicara itu dari garis keturunan ulama, ya kan? Itulah kita lupa. Kenapa? Karena pasti kamu merasa lebih baik daripada siapapun. Mungkin kamu bisa bersembunyi daripada makhluk, tapi kamu tidak bisa bersembunyi daripada Allah. Dan orang yang dibukakan mata kalbunya oleh Allah, orang yang telah dibukakan mata kalbunya oleh Allah, lahir batin orang dia tahu. Kenapa? Karena Allah yang beritahu. Nah gitu, paham nih sampai sini ya? Itu. Jadi kita Majelis Nurul Yakin, saya selalu mengajak untuk senantiasa kita ini berakhlak, beradab. Jangan bawa ini Nurul Yakin kemana-mana.